Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, kalau sebelumnya saya pernah bahas common cold atau masuk angin, kali ini saya akan bahas kenapa saya bisa flu dan bagaimana penanganannya. Saksikan sampai selesai. Nah, Sobat Sehat, selama ini yang kita tahu kalau kita lagi sakit, kita lagi tidak enak badan, batuk, pilek, orang-orang menyebutnya saya lagi sakit pilek. Atau saya lagi sakit masuk angin. Sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Jadi kalau pilek itu merupakan gejala dari suatu penyakit. Nah, biasanya Anda sebut masuk angin itu adalah common cold dan gejalanya lebih ringan. Memang gejalanya mirip dengan flu, tapi biasanya flu akan lebih berat. Jadi ada sakit kepala, mual, pusing, kemudian hidung pilek, ya, kemudian batuk, dan gejala-gejala yang lainnya seperti nyeri sendi, nyeri otot. Dan biasanya pada penyakit flu atau influenza musiman itu akan lebih parah gejalanya dibandingkan mereka yang cuman menderita common cold. Nah, dari segi virusnya juga akan berbeda. Kalau virus untuk flu, penyakit flu disebabkan karena virus influenza tipe A atau tipe B. Kalau untuk common cold, virusnya adalah virus rhinovirus. Jadi dari virusnya aja sudah berbeda. Kalau gejalanya ini mirip-mirip, ya. Apalagi pada mereka yang punya daya tahan tubuh yang lemah. Akhirnya gejala ini akan muncul lebih dominan. Jadi sakitnya kelihatan lebih parah dan bahkan bisa sampai masuk ke rumah sakit untuk diopname karena menimbulkan komplikasi. Nah, itu jadi flu ini merupakan penyakit yang cukup serius ya. Jadi saya baca dari literatur dari WHO dan di sini saya sudah print. Nah, di sini dikatakan bahwa epidemi musiman terjadi terutama selama musim dingin dari Oktober hingga Maret di belahan bumi bagian utara, bagian atas ya. Sedangkan di bagian selatan itu dari April hingga September. Jadi di bagian selatan dari April sampai September. Terus bagaimana dengan negara yang tropis dan subtropis? Jadi influenza musiman ini dapat terjadi sepanjang tahun. Jadi makanya kalau kita di Indonesia ini masuk di garis khatulistiwa kan? Jadi kita tergolong negara yang tropis. Jadi influenza atau flu ini kita bisa terjadi sepanjang tahun. Nah, untuk itu, Sobat Sehat perlu menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, tetap fit. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa lebih baikkan ketika kita sudah terkena flu? Misalnya sudah terkena infeksi virusnya, sudah masuk. Nah, caranya adalah Anda minum air putih yang cukup. Kalau bisa dilebihin, tidak apa-apa. Kemudian istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak aktivitas dulu. Ya, Anda yang punya hobi jalan-jalan, punya hobi olahraga, ya olahraga secukupnya. Kalau tidak kuat, sebaiknya Anda istirahat dulu. Jadi, ini untuk memulihkan sistem imun Anda. Kemudian ada makan makanan yang bergizi, ya. Hindari dululah gorengan. Pastikan kebanyakan dari kita yang terkena flu biasanya disertai dengan radang tenggorokan, nyeri pada saat menelan. Nah, ini juga kebanyakan membuat orang-orang malas makan. Jadi sudah terkena infeksi jadi malas makan, tenggorokannya sakit lagi. Akhirnya asupan makanan akan berkurang. Kalau sudah begini bagaimana caranya? Anda bisa tambahkan dari suplemen. Nah, kapan kita harus ke dokter? Jadi kalau gejala yang Anda rasakan itu sudah berat, Anda tidak kuat, sebaiknya Anda ke dokter. Jangan dipaksakan harus dirawat di rumah, ya, tanpa perawatan dari tenaga medis. Sebaiknya Anda kunjungi dokter, takutnya Anda mengalami komplikasi, misalnya sesak napas, ya, kemudian bisa ke arah pneumonia nantinya. Nah, dengan Anda berkonsultasi dengan dokter, Anda mendapatkan terapi yang tepat, diharapkan penyakit ini dapat sembuh dengan cepat. Tapi pada beberapa kasus, beberapa orang yang daya tahan tubuhnya kuat, mereka yang menderita influenza atau flu ini dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Ya, ini kembali lagi, setiap individu akan berbeda. Nah, dari WHO sendiri ditulis bahwa ada beberapa orang yang mempunyai faktor resiko lebih rentan terkena flu. Nah, siapa saja? Orang-orang tersebut adalah wanita hamil pada setiap tahap kehamilan. Jadi wanita hamil ini akan lebih rentan terkena infeksi virus, ya, flu tadi. Kemudian anak-anak di bawah 5 tahun, kemudian orang-orang yang kita bilang lanjut usia, sudah di atas usia 65 tahun. Karena pastilah, mereka punya daya tahan tubuh, sistem organ dan sebagainya sudah menurun dibandingkan kita yang masih muda. Lalu orang-orang dengan kondisi medis kronis seperti HIV/AIDS, kemudian asma, penyakit jantung, diabetes, orang-orang yang menggunakan obat-obatan imunosupresan, itu juga mereka lebih rentan terkena infeksi virus ini, ya. Lalu orang-orang dengan peningkatan resiko pajanan terhadap influenza, termasuk petugas kesehatan. Jadi buat Anda semua
yang bertugas sebagai tenaga medis, disarankan untuk lebih baik ya, Anda vaksin diri Anda. Jadi setiap tahun lakukan vaksin untuk mencegah terkena infeksi ini. Atau Anda kalau bisa jaga kualitas hidup Anda, mungkin Anda bisa tambahkan konsumsi suplemen, tidur yang cukup, itu jauh lebih baik. Di sini WHO juga untuk virus influenza yang berkembang secara konstan, jadi 2 kali setahun WHO membuat rekomendasi untuk memperbaharui komposisi vaksin. Jadi untuk musim influenza belahan bumi utara tahun 2016-2017, formula vaksin diperbarui pada bulan Februari 2016 untuk mengandung 2 virus tipe A, H1N1 dan H3N2. Dan juga virus tipe B. Ya, tapi kita tinggalnya di Indonesia. Tentu akan berbeda dengan belahan bumi yang utara dan selatan. Oke, semoga informasi singkat ini bermanfaat. Jaga kondisi tubuh Anda. Apalagi sebentar lagi akan terjadi perubahan cuaca. Jangan sampai sakit. Dan kalau sudah sakit, rawat tubuh Anda, rawat diri Anda. Kalau tidak kuat, Anda harus ke dokter. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat. Dan sekali lagi, video yang saya buat ini tujuannya adalah untuk edukasi, bukan untuk mendiagnosa penyakit Anda dan menggantikan peran dari dokter. Dan seperti biasa, buat Anda semua yang membutuhkan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Ya, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam hebat, luar biasa.